Bang Madun, doa terbaik ya buat abang karena ingin membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik. Tapi ternyata Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Farida Nurhan. Apakah Omay itu ditinggal sendirian? Karena kalau kita lihat untuknya Kopsa itu sudah memutuskan berdamai dengan Code Blue dan juga AA Juju. Lantas, gimanakah tanggapan dari Omay mengenai hal yang satu ini? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, seperti yang kalian ketahui bahwa pusat atau inti dari permasalahan ini adalah masalah review yang dilakukan oleh AA Juju dan Code Blue terhadap warung Madun Oseng Nyak Kopsah. Awalnya itu bermula dari AA Juju yang mereview Bang Madun. Dalam video yang sudah dibagikan oleh AA Juju, ada beberapa hal yang membuatnya agak kurang seret. Mulai dari tisu-tisu yang berceceran di bawah, hingga bungkus makanan dengan menggunakan kresek saja. Dan masalah review yang dilakukan oleh AA Juju semakin ramai diperbincangkan. Usai Omay atau Farida Nurhan men-stitch bagaimana review yang dilakukan oleh AA Juju. Dan bahkan untuk Omay juga memberikan saran kepada AA Juju, terutama tentang standar dalam mereview. Setelah itu tibalah di saat Code Blue mereview dengan verbally dan juga no censorly. Farida Nurhan juga turut menanggapi bagaimana review yang dilakukan oleh Code Blue. Namun sayang nih, untuk cara yang digunakan oleh Farida Nurhan dalam menanggapi kontennya Code Blue tidaklah bijak, sebab mengandung unsur doxing dan juga body shaming. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah banyak dari netizen yang melontarkan kritikan atas tindakan yang diambil oleh Farida Nurhan. Terlebih masalah ini sebenarnya tak terlalu berhubungan dengannya, karena yang direview adalah usahanya Bang Madun, bukan usahanya Omay. Namun jika kita perdalami lagi, Code Blue sebenarnya dalam captionnya itu menyindir tentang standar dalam mereview. Dan untuk Omay kan juga sudah membahas ya tentang standar dalam review. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mungkin gak sih ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Omay tergerak untuk merespon bagaimana video Code Blue? Dan tak dapat dipungkiri juga bahwa banyak banget loh dari netizen-netizen yang sudah mention Omay untuk memberikan tanggapan terhadap review yang dilakukan oleh Code Blue. Namun sayang, seribu sayang, tanggapannya sekarang justru menjadi bumerang karena banyak blunder. Dan hingga sekarang Farida Nurhan sudah menerima banyak banget impact negatif akibat respon yang sudah diberikannya kepada Code Blue. Lantas apa sajakah impactnya? Yang pertama, dia itu mendapatkan kritikan yang keras. Namun untuk Farida Nurhan sendiri merasa gencana atas kritikan atau bullying dari netizen. Dalam statementnya melalui DM kepada Code Blue di saat dia diminta membuat permintaan maaf 1 kali 24 jam, Farida Nurhan mengatakan silahkan untuk melaporkannya saja. Dan untuk masalah kritikan ataupun hujatan dari netizen, ia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Impact yang kedua adalah anak dan juga cucunya menjadi target komentar kebencian. Jadi memang tidak hanya Omay saja yang mendapatkan banyak hujatan dari netizen, namun untuk anak dan juga cucunya ternyata mendapatkan hal yang serupa. Untuk anaknya Omay atau dia sendiri bertanya-tanya, kenapa sih dirinya itu diseret oleh netizen? Padahal ia merasa bahwa dirinya tak ikut campur atau diam-diam saja terhadap masalah tersebut. Aku sampai deg-degan dan gemeteran banget ya. Ya ampun, aku baru lihat TikTok dan juga Instagram, semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali nggak ikut-ikutan dan nggak speak up juga. Dan yang paling bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Dan yang terbaru Yorobun, untuk Omay nampaknya ditinggalkan sendirian karena Nyak Kopsah telah berdamai nih, baik itu dengan AA Juju dan juga bersama dengan Code Blue. Kemudian dalam video yang menampilkan Dr. Oki ini, Nyak Kopsah mengatakan bahwa baik AA Juju dan Code Blue itu juga sudah dianggap anak olehnya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberikan semangat dan juga motivasi serta doa terbaik buat semuanya. Ia lantas menegaskan bahwa dalam permasalahan ini tidak ada yang salah, semuanya itu benar. Beliau mengakui bahwa dirinya juga memiliki salah dan menganggap semuanya sebagai saudara. Selain itu, yang terbaru banget nih, melalui perantara Denny Sumarko, Code Blue bersama dengan Bang Madun telah dipertemukan. Dan karena udah bertemu, maka waktunya untuk berpelukan. Dan di saat mereka berpelukan, ini tanda persaudaraan dan juga perdamaian. Dan dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa ia memaafkan segalanya dan mendoakan agar semuanya menjadi vlogger terkenal. Ia juga berharap agar Code Blue dan konten kreator yang lain dapat mengangkat derajat UMKM yang ada. Nah, kalau gini kan adem melihatnya. Jika kita lihat-lihat nih, untuk inti atau yang awalnya dinilai memiliki masalah yang sebenarnya, itu kan sudah berdamai. Namun sayang tidak demikian dengan Farida Nurhan. Karena berdasarkan updatean terakhir dari Code Blue, ia juga telah membuat surat laporan atas tindakan yang dilakukan sebelumnya. Dan Farida Nurhan juga sudah membagikan update terbaru di instastory-nya ketika dia berkonsultasi tentang masalah hukum.
Selain itu dalam instastory-nya, Farida Nurhan juga sudah meminta maaf kepada anak dan juga cucunya atas apa yang terjadi. Lebih lanjut, ia menuliskan, I love you anakku dan cucuku. Maafin Omai yang tadinya mau bantu teman yang bukan teman dekat nih, tapi teman biasa karena asas kasihan karena melihat dia sebagai sosok bapak. Akhirnya karena Omai blunder, jatuhnya nyerang balik ke Omai. Maafin Omai malaikat-malaikatku. 7 hari setelah video itu Omai take down, Omai memilih diam, tidak merespon apapun yang datang, menyerbu, menyerang, membuli, membabi buta, sebagai ungkapan salah Omai yang sebenarnya sayang ke keduanya, tapi blunder seakan memihak. Pada hari Sabtu tanggal 23, saya dapat kiriman video, banyak chat, bukti CCTV yang menceritakan apa yang dialami oleh seorang ibu kandung. Saya sangat merasa kasihan, karena saya adalah seorang ibu yang pernah mengandung dan juga mengeluarkan kepala manusia juga. Karena ini sangat berhubungan dengan video review makanan sebelumnya, jadi saya dengan akal sadar membuat video di TikTok pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sore hari, yang akhirnya menjadi highlight dan trending sebumi pertiwi. Kedua video yang saya buat di tanggal 14 malam dan 23 sore September 2023 tidak lebih dan tidak kurang, karena ingin membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik, tapi ternyata blunder dan balik ke saya sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Saya Farida Nurhan, saya akan tetap melangkah ke depan dan juga bertanggung jawab dengan semua kejadian yang sudah membuat jagat maya sosial media Indonesia heboh berhari-hari ini. Ambil hikmah dari langkah apa yang sudah Omai lakukan dalam membantu seseorang dan apa yang menimpa Omai saat ini. Jangan terlalu membantu, menolong yang berlebihan kalau bukan ke darah daging, keluarga, sahabat sejati. Terkadang kebaikan kita bisa menyerang balik ke kita. Mental boleh baja, tapi tidak semua orang di sekeliling kita bermental sama seperti kita. Learning. Anda yang menelpon, Anda yang mengirim semua video, Anda yang mengirim semua chat, Anda yang kasih ide ini dan itu. Orang Anda yang membuat akun palsu dan menghapus semua video, tapi saya yang diserang. Saya diam saja karena kasihan pada Anda. Again, learning from the mistake. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Saya akan tetap beraktivitas seperti biasa setiap hari. Terima kasih buat kejadian ini. Jangan terlalu membantu berlebihan, kecuali untuk anak, cucu, keluarga, dan sahabat pena. Kemudian di story berikutnya, Omai juga kembali lagi minta maaf nih kepada anak dan juga cucunya. Lebih lanjut, Omai menuliskan, Omai minta maaf kepada Dias dan Dika. Omai sangat sayang kalian berdua. Kemudian di sini untuk Omai itu sudah menyertakan sebuah video. Jadi dalam video ini kayak menunjukkan seorang ibu seperti itu. Kalau tidak salah ini adalah ibu dari istrinya Code Blue. Tapi dikarenakan itu masalah yang benar-benar personal banget, aku akan menghindari untuk membahasnya. Nah di sini lebih lanjut Omai mengatakan, link di atas adalah gambaran video, bukti chat, CCTV yang saya terima kurang lebih seperti link di atas. Lagi, dari kejadian ini saya belajar untuk tidak banyak mengasihani dan iba dengan masalah orang lain. Fokus saja ke kesehatan, anak, cucu, kerjaan, kemudian menyenangkan diri sendiri, karena bisa jadi bumerang buat saya sendiri. Bang Madun, doa terbaik ya buat abang. Seandainya waktu bisa diputar nih dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan. Karena keteledoran saya atas dasar iba, anak dan cucu saya diserang se-Indonesia. Adityo, apapun yang kamu umbar tentang Omai is okay for me. Terlepas itu benar, kebohongan, gertakan, atau fitnah. Tapi Omai tidak akan pernah mengumbar semua yang kamu ceritakan di sofa Omai, sesuai dengan janji Omai. Terima kasih ya buat sahabat Omai yang tetap sayang sama Omai, anakku, dan cucuku. Terima kasih buat semua supportnya lewat DM, Instastory, dan komen. Maaf ya kalian jadi ikut diserang juga, sabar. Terima kasih buat yang sudah memberikan jasa bantuan umum, tapi Omai sudah ada Abang Fahmi. Terima kasih sekali lagi. God bless you all. Maju terus UMKM Indonesia. Fokus dengan apa yang kalian mau raih, tanggung jawab, masa depan, dan juga jangan takut nih warungnya didatangi AIUEO. Kalau enak ya enak aja. Yang suka pasti balik lagi. Bismillah. Omai tidak pernah kecewa dengan siapapun yang ngebully, menyerang, menghujat, membuat konten dengan apa yang sedang terjadi pada Omai, memberikan penilaian negatif tentang Omai. Itu sudah hukum alam dan sanksi sosial. Saya menyesal telah menerima semua kiriman WA yang berupa foto, rekaman CCTV, bukti chat, dan langsung iba. Saya yang dikira menyebarkan data, anak dan cucu saya kena serang. Sampai saat ini saya masih bungkam. Terima kasih buat yang mau podcast. Aduh, bukannya Omai nggak mau ya? Ini lagi serem. Nanti takut blunder lagi dan viralnya kepanjangan. Bukan sombong ya. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Omai. Dan di sini untuk Aju ternyata menanggapi salah satu statement dari Omai. Statement yang ditanggapi oleh Ajuju adalah statement yang mengatakan,
Adityo, apapun yang kamu umbar tentang Omai is okay for me, terlepas itu benar, kebohongan, getakan atau fitnah, tapi Omai tidak akan pernah mengumbar semua yang kamu ceritakan di sofa Omai sesuai dengan janji Omai. Nah, menanggapi hal itu, Juju mengatakan, hahaha, ya sama-sama Omai, itu mah kan ngobrol bareng ya WKWK, tapi dah nggak bohong saksi hidupnya juga ada sih. Biar dikira nggak fitnah, masa kudu dikeluarin sih? Kan udah selesai itu, juga udah minta maaf ke publik. Maksudnya nih, kalau mau ceritain yang gue ceritain di sofa mah, ceritain aja WKWK. Dan aku mah nggak jelek-jelekin siapa-siapa, juga orang jelek-jelekin diri sendiri. Aku nggak ngomongin Gunung Fuji, keluarga orang, keluarga lain juga nggak aku ceritain. Orang aku ceritain tentang diriku sendiri kok. Ya udah tuh ya, kata gue mah WKWK nggak usah ada embel-embel lain. Dan aku mah palit. Dan usut punya usut, ternyata Adityo itu adalah Juju sendiri. Dan teman-teman, bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement dari Omai? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.